Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grace Dewi Tasai dari jurusan Kesehatan Masyarakat dengan NIM 814423007. Di sini saya akan meresensi novel yang berjudul Dikta dan Hukum. Cerita ini menggambarkan perjuangan seorang tokoh utama bernama Dikta dalam menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks dan menarik. Melalui plot yang dirangkai dengan baik, novel ini membawa pembaca masuk ke dalam dunia hukum yang penuh intrik dan dilema moral. Yuk, simak bersama-sama resensi novel Dikta dan Hukum secara lebih lengkap. Dikta dan Hukum adalah sebuah novel romansa yang ditulis oleh Dian Parah dan diterbitkan oleh Asoka Aksara dan Lovable Redaksi pada bulan April 2021. Buku ini memiliki 388 halaman dan dapat ditemukan di toko Gramedia di seluruh Indonesia. Seorang penulis awal alternatif universe di Twitter bernama Dian Parah atau yang biasa dikenal dengan Tiara. Novel ini bercerita tentang kisah nyata antara Dikta dan seorang mahasiswa hukum yang sempurna dan Nadira, seorang siswi SMA yang tidak rajin. Dikta dan Hukum awalnya berbentuk AU atau alternatif universe di Twitter. Cerita ini memiliki ciri khas tersendiri sehingga banyak pembaca yang menyukainya. Sehingga beberapa penerbit tertarik untuk menerbitkan Dikta dan Hukum dalam bentuk novel. Dikta dan Hukum bercerita tentang tokoh yang bernama Dikta yang merupakan seorang mahasiswa hukum tingkat akhir di salah satu universitas terkenal dan ternama, dan ia termasuk mahasiswa yang pintar. Dikta ini digambarkan sebagai tokoh yang sempurna dan idaman para wanita, yakni pintar, kaya, baik, rajin, penyayang, dan ganteng pula. Sedangkan Nadira adalah seorang anak SMA kelas 12 yang memiliki karakter mager dan pemalas, berbanding terbalik dengan Dikta yang memiliki sifat disiplin dan serius. Sedangkan Nadira suka mengeluh dan terkenal banyak mau dan sedikit keras kepala. Sosok sempurna seorang Dikta ini ternyata sudah dijodohkan dengan seorang gadis SMA itu, Nadira, yang mungkin banyak yang menganggap sangat berbanding terbalik dengan sosok seorang Dikta. Dikta dan Nadira seperti langit dan bumi. Namun akhirnya mereka bisa saling melengkapi satu sama lain. Meskipun Dikta memiliki sifat yang dingin, namun dirinya kerap membantu tugas-tugas sekolah Nadira. Bahkan sampai terasa seperti guru bimbelnya dibandingkan teman atau partner Nadira. Disitulah Dikta secara tidak langsung membantu Nadira untuk masuk ke perguruan tinggi. Rupanya mereka adalah teman dari kecil, sampai akhirnya harus terjebak dalam perjodohan orang tua mereka. Hubungan keduanya tersebut semakin rumit karena Nadira sudah memiliki kekasih hati. Begitu pula Dikta yang hanya menganggap Nadira sebagai seorang adik dan teman masa kecil saja. Begitulah perasaan yang akhirnya mereka jalani, baik Dikta maupun Nadira tidak memiliki perasaan spesial satu sama lain sebagai seorang pasangan. Itulah sebabnya keduanya menolak untuk dijodohkan. Namun, mereka harus terpaksa terjebak dalam hubungan tersebut demi menjaga perasaan orang tua mereka. Seperti itulah gambaran hubungan mereka sebagai seorang pasangan. Hal tersebut tidak membuat Dikta menjadi acuh tak acuh terhadap Nadira. Di balik sifatnya yang dingin, Dikta terus menaruh perhatian bahkan hal sekecil apapun terhadap Nadira. Seiring berjalannya waktu, Nadira mulai menaruh hati pada para Dikta. Barangkali berkat intensitas dan sifat Dikta yang sangat baik pada dirinya kali ini, Nadira benar-benar jatuh cinta pada laki-laki yang dahulu hanya dianggap sebagai seorang kakaknya saja. Perasaan itulah yang mengawali kisah percintaan keduanya dimulai. Tarik ulur dari kisah percintaan yang rumit sudah pasti akan dibahas, seperti rahasia-rahasia besar Dikta akan mulai terungkap sampai akhirnya kisah keduanya tidak direstui oleh alam semesta. Dikta akhirnya juga mulai sedikit demi sedikit menceritakan hal yang selama ini ia sembunyikan, yaitu hidupnya yang sudah tidak lama lagi. Ia pun mulai menulis wishlist yang ingin ia lakukan bersama Nadira sebelum ia pergi jauh. Dalam novel ini memiliki daya tarik utama pada hal ini, UUDN, yakni singkatan dari Undang-Undang Dikta dan Nadira, yang berisi seperti berikut. Pasal 1, dasar hukum perjodohan yang mengikat kedua belah pihak, yakni Nadira dan Dikta. Pasal 2, memuat tentang bagaimana keduanya tanpa sadar saling menghindar agar tidak jatuh cinta satu sama lain. Pasal 3, menjelaskan kedua belah pihak terhukum dengan jatuh cinta yang tidak bisa mereka hindari lagi. Pasal keempat, ketentuan umum keduanya sebagai kekasih yang saling mencintai dan mengasihi. Pasal 5, kewenangan absolut semesta menentukan akhir dari cerita yang mereka yakni akan abadi meskipun akhirnya tidak bisa bersama. Amanat novel Dikta dan Hukum adalah untuk menghargai umur yang panjang dan tidak mudah menyerah. Meskipun Dikta memiliki sifat yang baik, rajin, penyayang, dan tampan, takdir berkata lain dan umurnya tidak lama. Novel ini juga mengajarkan kita arti dari sebuah keluarga dan persahabatan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.